Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 1, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu pembahasan Mohatta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akela Fahira. Saya Kayla Kamalia. Saya Inia Putri Aulia. Saya Bramantio Dinar Kurniawan. Saya Fadil Budi Ardian. Di sini kami akan membahas peran Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, dan keberkahannya untuk kita semua yang pada akhirnya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Peran Muhammad Hatta dalam Memperjuangkan Kemerdekaan. Ini dengan tepat waktu guna untuk memenuhi nilai mata pelajaran sejarah Indonesia. Makalah ini disusun bertujuan untuk menambah wawasan betapa besarnya peran Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, kami ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dan memberikan saran dalam pembuatan makalah ini. Serta kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wika Esa selaku guru mata pelajaran sejarah Indonesia yang telah membimbing kami. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para penulis dan para pembaca. Selanjutnya adalah latar belakang. Kemerdekaan merupakan keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi pihak asing. Kemerdekaan Indonesia membutuhkan dukungan internasional karena dengan adanya dukungan internasional dan internasional mengakui kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia akan dapat mempertahankan kemerdekaannya. Kondisi Indonesia yang pada saat itu sedang dijajah, Indonesia perlu membuat pertahanan dengan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tentu tidak lepas dari perjuangan para tokoh nasional, salah satunya Muhammad Hatta atau akrab disapa Bung Hatta. Muhammad Hatta juga berperan penting dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Makalah ini akan memaparkan peran salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia, yaitu Muhammad Hatta atau yang dikenal dengan sebutan Founding Father. Dimulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, kelahiran dan perjuangannya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Riwayat hidup dan pendidikan. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Dimakamkannya di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Istrinya bernama Rahmi Rahim, anaknya bernama Mutia Hatta, Halidas Nuria Hatta, Gemala Hatta. Pendidikannya SD Melayu Fort de Kock di Minangkabau, ELS di Padang, MULO di Padang, Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School Batavia, Netherlands Handel School di Belanda. Orang tuanya bernama Muhammad Jamil dan ibunya bernama Siti Saleha. Penghargaan yang pernah diraih oleh Muhammad Hatta adalah Pahlawan Nasional, Proklamator Indonesia, Bapak Koperasi Indonesia, The Founding Fathers of Indonesia, Dr. Honoris Causa, UGM 1965. Pada tahun 1932, Muhammad Hatta menyelesaikan pendidikannya di Belanda, atau nama perguruannya itu Handels Hogeschool School, Sekolah Tinggi Ekonomi. Di negeri tirai bambu ini, Muhammad Hatta menjadi ketua organisasi Perhimpunan Indonesia. Ini merupakan organisasi para pelajar Indonesia yang ada di Belanda. Setelah lulus, beliau kembali ke Indonesia dan menjadi Bapak Koperasi, juga membangun PNI. Beliau fokus dalam kegiatan perekonomian dengan menggandeng Sultan Syahrir. Akibat terlibat dalam kegiatan politik tersebut, 3 tahun kemudian, Bang Hatta dibuang ke Digul, Sukabumi, dan Banda Neira. Kemudian, setelah Belanda kalah dari Jepang, beliau dibebaskan pada masa tersebut. Perannya cukup besar dalam kemerdekaan Indonesia. Kemudian akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia. Selanjutnya, peran Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pada masa pra-kemerdekaan tahun 1932 sampai 1945. Kemerdekaan Indonesia terlepas dari perjuangan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta selalu mendampingi Soekarno. Tidak hanya menjadi pendamping, tetapi peran beliau juga sangat besar. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu akibat pengoboman yang terjadi di negaranya, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dan diasingkan oleh golongan muda guna agar mereka dapat didesak terus-menerus agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah keduanya setuju, mereka dibawa kembali ke Jakarta untuk merumuskan naskah teks proklamasi.
Muhammad Hatta dalam persiapan kemerdekaan menyusun teks proklamasi yang dilakukan bersama I.R. Soekarno dan Ahmad Soebarjo. Ia juga menyumbang kalimat pertama pada teks proklamasi. Muhammad Hatta juga turut menandatangani teks proklamasi bersama Soekarno. Selanjutnya, masa revolusi tahun 1945 sampai dengan 1949. Muhammad Hatta ditetapkan oleh PPKI sebagai wakil presiden dengan Soekarno sebagai presiden. Setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda masih berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya atas wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, Muhammad Hatta mengeluarkan kebijakan politiknya yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor 10/16/1945 yang berisi tentang berubahnya status KNIP dari pembantu presiden menjadi lembaga legislatif. Muhammad Hatta ditunjuk Soekarno menjadi Perdana Menteri pada tahun 1948. Kabinet Hatta terbentuk pada tanggal 29 Januari 1948. Kemudian Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri Muhammad Hatta mengeluarkan sebuah kebijakan. Di antaranya, yang pertama melanjutkan perundingan dengan Belanda atas dasar persetujuan Renville. Yang kedua, kebijakan rasionalisasi ke dalam. Kebijakan rasionalisasi ini berdampak pada meletakkan dasar-dasar untuk mengefektifkan susunan angkatan perang. Kebijakan ini tidak terlaksana dengan mulus karena kondisi politik tidak stabil di dalam negeri akibat adanya agresi militer Belanda II. Yang ketiga, pasca kemerdekaan tahun 1950 sampai 1966. Setelah kemerdekaan, Belanda masih tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Muhammad Hatta dengan tekadnya berhasil mengambil simpatik dunia pada konferensi meja bundar yang digelar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Tujuan dari konferensi meja bundar ini adalah untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Setelah melalui pembahasan yang panjang, pada 2 November 1949 tercapailah persetujuan, yaitu yang pertama, akhir Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, dibentuknya Uni Indonesia Belanda. Dua negara tersebut akan bekerja sama dan memiliki kedudukan yang sederajat. Yang ketiga, Indonesia mengembalikan semua milik Belanda. Dan yang keempat, masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Kesimpulan, Bung Hatta merupakan sosok penting bagi bangsa Indonesia. Beliau merupakan the founding fathers. Bung Hatta pertama kali masuk ke dalam perjuangan Indonesia saat dia bergabung dengan Jong Sumatranan Bone dan mulai sangat aktif saat di Perhimpunan Indonesia. Keaktifan beliau dalam berorganisasi patut kita pelajari dan ikuti, apalagi mengingat beliau sempat dipenjara karena dianggap membahayakan. Kecerdasan beliau patut diacungi jempol. Sebagai bapak negara, beliau memiliki ide-ide cemerlang yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa. Bung Hatta juga bukan merupakan tipe orang yang ngotot. Peran beliau juga sangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Berkat sumbangsi beliau inilah Indonesia mampu berdiri menjadi negara berdaulat seperti sekarang. Dengan telah dibacanya riwayat 3 peran dari Muhammad Hatta, diharapkan pembaca dapat mengilhami juga mendalami perjuangan Muhammad Hatta dalam membela tanah air. Hendaknya kita juga dapat melakukan peran yang diberikan Muhammad Hatta, yang masih bisa kita terapkan di masa kini. Sebaiknya setelah membaca makalah ini, pembaca juga baca referensi lain perihal Muhammad Hatta guna memperluas pengetahuan. Kami menerima saran dan kritik dari para pembaca untuk menjadikan makalah ini menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.